Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Mira Arianti. Saya sebagai mahasiswa PPG PAI dalam jabatan batch 1 tahun 2024 PTK UIN STS Jambi. Saya mengajar mata pelajaran pendidikan agama Islam di SD Negeri 89 Remaji. Berikut video praktek pembelajaran saya yang berjudul Teladan Mulia Asmaul Husna dengan model pembelajaran Based Learning di kelas 4 fase B. Demikianlah, selamat menonton. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ayo siapin kelasnya. Siap, gerak. Yang depan, gerak. Tegap, gerak. Ayo masuk kelas. Masuk kelas, gerak. Dalam minggu dulu. Ayo ganti-gantian. Langsung masuk yang rapi ya. Ayo ganti-gantian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar hari ini? Anak-anak ibu sehat semua? Sudah sarapan tadi? Ibu absen dulu ya. Ada yang tidak hadir? Siapa? Selain Maggie, siapa lagi? Tidak ada. Nah, bisa kita mulai? Bisa. Kita mulai. Sekarang coba berdiri semua. Ayo kita nyanyi Garuda Pancasila. Doa. Ayo ketua kelas, siapkan di depan kelas. Siapa ketua kelasnya? Ayo siapkan. Gerak. Hormat warga, hormat. Gerak. Tegap, gerak. Kaki dulu. Lagi. Ayo berdoa, dimulai. Rabbiyal
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dari kita Al-Malik, Al-Aziz, Al-Qudus, As-Salam. Nah, tujuan dari pembelajaran kita hari ini yaitu tujuannya memahami dan meyakini Asmaul Husna. Ada Al-Malik, Al-Aziz, Al-Qudus, As-Salam, dan Al-Mukmin dengan baik. Nah, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Nah, Asmaul Husna itu kan ada berapa? Jumlah Asmaul Husna ada? Nah, ada 99. Nah, yang kita pelajari dalam materi kita hari ini yaitu ada 5 kita ambil. Dari 99 itu kita ambil 5, yaitu tadi ada Al-Malik, Al-Aziz, Al-Qudus, As-Salam, dan Al-Mukmin. Nah, capaian dari kita mempelajari teladan mulia Asmaul Husna ini dengan memahami sifat-sifat bagi Allah, beberapa Asmaul Husna, mengenal kitab-kitab Allah, para nabi dan rasul Allah yang wajib diimani. Nah, itu capaian kita hari ini. Selain kita mengetahui beberapa Asmaul Husna, kita juga mengenal kitab-kitab Allah. Nah, kitab-kitab Allah itu yang diturunkan, yang diterima nabi ada berapa? Yang pertama Al-Quran. Kitab yang pertama tadi Al-Quran, Taurat, Injil, Zabur. Terus Al-Quran, Injil, Taurat, Zabur. Ada 4 kitab yang diturunkan tuh. Kitabnya ada 4. Asmaul Husna yang kita pelajari dari 99 itu ada 5 yang kita ambil. Nah, kitabnya yang wajib itu kita iman itu ada 4 tadi, Al-Quran, Injil, Taurat, sama Zabur. Nah, kalau Asmaul Husnanya ada 5. Yang pertama tadi apa? Dari 99 itu ada Al-Malik. Itu. Nih, perhatikan gambar ini. Itu gambar apa? Gambar orang lagi belajar. Nah, gambar orang lagi belajar. Nah, ini sudah termasuk ke dalam kita meneladani Al-Mukmin, yaitu percaya dengan diri sendiri. Nah, di saat kita belajar, kita di dalam sini kan kita belajar, kita harus percaya diri. Nah, percaya diri itu dari dalam diri kita sendiri. Walaupun misalkan nih ada kerja kelompok, misalkan pas belajar kelompok itu temannya berpendapat, misalkan ngomong si A, misalkan pendapatnya ini, si B pendapatnya ini. Nah, jadi kita itu harus berani itu. Jadi harus kerja sama. Yang ini gambar apa ini? Gambar orang lagi berdoa. Berdoa itu termasuk perbuatan baik yang ke dalam Asmaul Husna itu meneladaninya. Misalkan kita tadi mencerminkan itu dengan berdoa. Nah, seperti itu. Nih, tuh, coba nih pengertian. Kita masuk ke dalam pengertian. Pengertian Asmaul Husna itu adalah nama-nama Allah yang baik. Nah, dari jumlahnya ada 99 itu, pengertian Asmaul Husna itu adalah nama-nama Allah yang baik. Yang pertama, Al-Malik. Al-Malik artinya apa? Nah, yaitu nah, itu yang pertama. Yang kedua ini apa? Yang ketiga yang keempat
Nih, yang kelima. Jadi ya, materi kita yang kita pelajari untuk memahaminya ada berapa? 5. Ada 5 tadi. Selanjutnya kita nih, masih ingat tepuk semangat? Biar kita tambah ini lagi. Kita ice breaking. Masih ingat tak? Yang tepuk semangat. Yang aku bisa Bella. Masih ingat tak? Kita bisa. Oke. Tepuk semangat. Aku bisa. Kamu bisa. Kita bisa. Hore. Nah, ulangi. 1, 2, 3. Tepuk semangat. Kita bisa. Hore. Nah, berarti lala merangsang otaknya belum? Otaknya sudah cair belum? Nih, ada contoh lagi. Coba perhatikan gambar ini. Yang pertama, di antara dua gambar ini, berikut ini contoh perilaku mengamalkan Asmaul Husna, Al-Malik, Al-Aziz, Al-Qudus, As-Salam, Al-Mukmin. Nah, gambar yang pertama, coba ini. Ini gambar apa? Gambar ini dia tidak tergoda membeli mainan mewah serta mahal. Walaupun itu banyak mainan di depan anak-anak itu, dia tidak tergoda. Jadi dia tetap menahan diri. Nah, itu sudah termasuk dalam contoh meneladani Asmaul Husna tadi. Nah, contoh yang kedua ini apa? Orang ngaji. Nah, bisa kita di dalam kelas ini tidak semuanya kita itu mudah misalkan menerima dari ibu, misalkan seperti itu kan. Tapi kamu bisa melawannya supaya menjadi bisa. Nah, itu dari tadi contoh melawan kesulitan dalam belajar. Nah, walaupun kita kadang merasa payah nih yang belajar ini, susah nih yang belajar ini. Nah, kita bisa melawan diri kita. Tetap kita fokus, percaya diri tadi. Nah, jadi kita yakin dengan diri kita mampu melawan kesulitan dalam belajar. Nah, seperti itu. Yang kedua, nah ini sekarang kita pembagian kelompok. Ayo silakan bagikan kelompoknya dulu. Kami berangkat. Susun langsung pembagian kelompoknya. Ini kita ada tugas menghubungkan. Nah, coba perhatikan ke depan. Di sini ada tugas menghubungkan Asmaul Husna dan artinya. Nah, kalian tinggal menghubungkan dari pengertian yang misalkan ini Al-Qudus, pasangkan ke sebelah kiri, dari kanan pasangkan ke sebelah kirinya. Nanti Ibu kasihkan ini, terus langsung lagi kita apa? Nanti habis itu sudah selesai ini kan berkelompok kan? Kalian kerjakan yang ini, habis itu satu lagi, langsung selesai itu langsung bikin tugas kaligrafi. Paham? Ya. Pengertian Al-Qudus. Al-Qudus tadi pengertiannya apa? Nih.
Al-Qudus. Al-Qudus pengertiannya yang maha suci. Nah, nanti dari sini cara mengisinya seperti ini. Menghubungkan dari sini sampai ke sini. Nah, nanti dihubungkan dari kiri ke yang kanan. Habis itu langsung bikin kaligrafi Asmaul Husna ini. Pilih, terserah kalian mau pilih yang mana, apakah Al-Malik itu terserah ya. Yang penting kerjakan dulu yang ini. Ini Ibu bagikan LKPD-nya. LKPD-nya Ibu bagikan. Habis ngerjakan yang itu, nanti lanjut lagi kerjakan kaligrafinya. Karena ini per kelompok ya. Ini LKPD yang Ibu kasihkan ya. Nanti dikerjakan. Langsung nanti bikin kaligrafinya ya. Ini kamu. Habis selesai kerjakan ini nanti langsung kerjakan apa kaligrafinya ya. Udah, selesaikan yang itu dulu, kerjakan yang ini Ibu beri waktunya. Diskusikan sama kelompok kamu. Nanti baru tampilkan ke depan apa kesimpulan dari pengertian ini. Langsung kerjakan nanti ya, Ibu beri waktunya. Setelah kalian mengisi LKPD yang Ibu berikan, terus kalian sama kelompoknya diskusikan apa kesimpulan dari pelajaran kita hari ini tentang materi kita tadi, teladan mulia Asmaul Husna dari 5 ini. Buat kesimpulannya bersama kelompokmu, nanti paparkan di depan satu perwakilan per kelompok. Paham? Dah, Ibu beri waktunya, kerjakan. Bikin kesimpulan di belakang sini. Kan inilah sudah. Kalau sudah dikerjakan ini dak. Ini kan sudah, kaligrafinya sudah, ini sudah. Kalian bikin kesimpulan lagi, nanti ke seorang-seorang maju ke depan dari perkelompoknya. Dari teladan mulia Asmaul Husna. Buat kesimpulannya. Nih, contoh Ibu buat. Contohnya, tengok Ibu. Contoh Ibu mengambil kesimpulan. Nih, perhatikan, Ibu kasih contoh. Contoh dari meneladani sifat-sifat dari Asmaul Husna seperti Al-Malik, Al-Aziz, Al-Qudus, As-Salam, dan Al-Mukmin membawa nilai-nilai moral yang dapat diterapkan dalam kehidupan sehari-hari. Nah, berikut adalah kesimpulan dari nilai-nilai moral yang diambil dari teladan mulia Asmaul Husna yang kita pelajarin hari ini. Misalkan dari Al-Malik. Al-Malik itu kan yang maha merajai. Nah, misal nih kesimpulan yang Ibu ambil, Ibu ngambil dari Al-Malik. Misal Al-Malik ini nilai moralnya kepemimpinan yang adil. Karena dia tadi Al-Malik artinya yang maha raja, jadi nilai moralnya adalah kepemimpinan yang adil dan bertanggung jawab. Meneladani sifat Al-Malik mengajarkan kita untuk memimpin dengan dan berkeadilan. Ini berarti pengelola peran kita dengan penuh tanggung jawab, membuat keputusan yang adil dan menguatkan kepentingan bersama. Nah, itulah nilai moralnya. Nah, sekarang giliran kalian simpulkan, boleh ngambil nilai moral apa aja yang kalian pahami dari meneladani sikap Asmaul Husna tadi. Ya, bikin kesimpulannya. Ayo kerjakan di belakangnya, disimpulkan bersama kelompoknya, diskusikan
dari teladan mulia Asmaul Husna ini tadi, apa yang kamu pahami, nilai-nilai apa yang kalian ambil gitu. Boleh hikmahnya, boleh nilai-nilai moral, kalian simpulkan, bikin di belakang sini. Boleh nilai-nilai moralnya tadi boleh. Oh, yang kan nilai moralnya itu. Yo, nanti dikerjakan, dicatat, nanti tampilkan satu-satu ke depan. Ini udah tahu pokoknya nih. Kalau itu baru bawahnya, Bay. Buat kesimpulannya Aku dulu. jelas tadi, Bay. Sudah jelas. Ayo. Ah, Kalau kami nak meladani Al-Quran, kita harus ikut itu boleh. boleh. Ayo kerjakan, simpulkan situ, didiskusikan sama-sama mana yang diambil. Misalkan kalian meneladani Asmaul Husna Salam, bikin kesimpulannya sebagai mukmin yang meyakini Allah Assalam, kita harus menjadikan salam kedamaian sebagai prinsip dalam hidup. Nah, bikin kesimpulannya di buku itu tadi. Ini kertas yang ibu kasihkan itu, nanti tampil ke depan. Ya sudah. Yang itu kaligrafinya. Oh, pena depan punya bawa dari api, Bu. Ya, nanti buat kesimpulannya di belakang sini. Karena kaligrafinya sudah ini, buat kesimpulannya di sini. Kesimpulannya yang itu dah, Bu. Yo, boleh. Bawahnya. Di bawah. Nanti tampil, presentasikan kesimpulannya. Kalian sudah belum? Ini tadi kan sudah selesai. Ya dengan lo, Bu, apanya, Bu? Ini apa bacaan ini? Al-Mu'min. Kaligrafinya tengok ibu. Ini apa bacanya? Al-Qudus. Buat kesimpulannya di belakangnya. Ada baca. Ya. Kalian tadi apa ngambilnya? Ini Al-Mu'min. Ya nggak apa-apa. Dia kan kita materi kita 5 hari ini. Wih. Apa lesunya? Lamakan tadi? Hah? Apa baca ini? Ini Ar-Rahman artinya apa? Al-Malik artinya apa? Apa ini? Baca. Good, good. Udah selesai belum? Ayo, stop. Oh, dilari kok. Ini kamu memiliki yang Ininya mana? Satu lagi mana tadi? produk itu belum ada ditulis. Pada usaha. Itu kesimpulan. Yang apanya kaligrafinya taruh di bawah. Nah. Kaligrafinya mana? Bagus lah. Ini apa? Oke, sudah. Oke, apa? Yang udah selesai, boleh maju ke depan. Nah, ayo, perwakilan kelompoknya. Nah, kamu. Nanti
kelompok dari 1, 2, 3, 4 kelompok. Kelompok 4 akan nanti gantian. Nanti lagi. Kelompok 4 akan mempresentasikan kesimpulan dari materi kita hari ini. Ayo, apa kesimpulannya? 2. Meladani Al-Qudus. Salah satu teladan Al-Qudus adalah menjaga kesucian diri. Menjaga kesucian diri ini meliputi menjaga kesucian diri. Hal-hal berikut: A. Menjaga kesucian diri jasmani dari hal-hal kotor atau najis, misalnya rajin berwudu sebagaimana diajarkan oleh Rasulullah SAW. B. Menjaga kesucian diri dari hal-hal yang tidak disukai dan dilarang oleh Allah SWT, misalnya buang air kecil sambil berdiri dan durhaka kepada orang tua. Nah, dari kelompok 4 dia mengambil kesimpulan meneladani Al-Qudus. Salah satunya dengan teladan Al-Qudus itu kan artinya menjaga kesucian. Sama menjaga kesucian diri dengan misalkan berwudu. Nah, sebagaimana dianjurkan Rasulullah. Yang kedua, menjaga kesucian diri itu dengan misalkan kamu setelah buang air kecil atau buang air besar itu sambil berdiri dan durhaka kepada orang tua itu dilarang. Nah, jadi menjaga kesucian diri itu misalkan kalau habis kencing dicuci pakai air. Nah, itu tidak boleh. Baca doa. Terus tuh juga tidak boleh kencingnya berdiri, berceceran, tidak boleh. Nah, seperti itu dari kelompok 4 ya. Terima kasih. Kelompok siapa lagi? Ayo maju. Yuk. Nanti gantian. Habis itu kamu. Ya. Al-Malik, seorang raja yang memimpin kerajaan tentu memiliki kekuasaan dan kekuatan. Walaupun demikian, itu berbeda dengan Allah, memiliki Tuhan yang merajai alam semesta. Menurutmu apa perbedaan seorang raja dengan Allah SWT? Maka maha tinggi Allah, raja yang sebenarnya tidak ada Tuhan yang berhak disembah selain Dia, Tuhan yang memiliki arsy yang mulia. Nah, kelompok dari 3 dia mengambil pengertian dari Al-Malik. Nah, Al-Malik itu berarti seorang raja. Seorang raja yang memimpin kerajaan tentu memiliki kekuasaan. Nah, jadi dia tadi contohnya tadi kata Ibu tadi bertanggung jawab serta karena tidak ada Tuhan yang berhak disembah selain Dia. Nah, itu katanya dari pengertian Al-Malik tadi. Ada itunya. Ya, kelompok kamu lagi. Ya, apa kesimpulannya? Surah Al-Maun ada 3 sikap yang mencerminkan teladan al-mumin, yaitu sebagai berikut: bersikap ramah kepada sesama, menciptakan suasana belajar yang menyenangkan dan tidak membicarakan keburukan saudara, berusaha menjadi orang yang dapat dipercaya dengan seluas, bersifat jujur, berusaha tidak takut kepada apapun kecuali kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, kelompok kamu ayo maju. Siapa yang majunya? Saya. Anas, cepat. Sebagai mukmin yang meyakini Allah As-Salam, kita harus menjadikan salam kedamaian sebagai prinsip dalam hidup. Siapapun yang bersama kita, yang dekat dengan kita, yang beraktivitas dengan kita harus melaksanakan kedamaian, misalnya membantu orang lain dengan ikhlas dan senantiasa menebarkan senyum serta salam. Ya, itu dari kelompok 2. Sudah selesai. Itulah tadi
presentasi dari kelompok kita. Nah, itulah tadi kesimpulan atau materi yang kalian ambil dari pelajaran kita tadi, meneladani Asmaul Husna. Nah, materi selanjutnya yaitu indahnya saling menghargai dalam keragaman. Besok kita akan lanjutkan pertemuan minggu selanjutnya. Untuk itu Ibu akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ayo kumpulkan yang LKPD-nya, nanti habis itu siapkan ketua kelas, terus langsung kita pulang. Ayo siapkan ketua kelasnya. Ya, oke, ketua kelas siapkan. Ayo baca doa dulu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ayo.